Jangan menghakimi saudara seimanmu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau, sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan membuat saudara seiman tersandung. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Akan tetapi, lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab Kristus telah mati untuk dia. Karena itu, jangan biarkan dirimu difitnah tentang apa yang baik padamu, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci, tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Namun, siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya.
Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, dengan agak berani di sana-sini aku telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu karena anugerah yang telah diberikan Allah kepadaku untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, dalam Kristus Yesus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh kuasa Roh Allah. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi seperti ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengarnya akan mengerti. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Namun sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Namun sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan
untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan tersebut telah mereka ambil dengan rela hati, dan itu memang kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, wajiblah juga mereka melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Karena itu, apabila aku sudah menyelesaikannya dan menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kotamu. Aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Demi Tuhan kita Yesus Kristus dan demi kasih yang bersumber dari Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku dengan sukacita datang kepadamu atas kehendak Allah dan beroleh kesegaran bersama kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang adalah pelayan jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila ia memerlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epanetus yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja sangat keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudara sebangsaku yang pernah dipenjarakan bersama aku. Mereka orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan telah hidup dalam Kristus sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja sangat keras dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada semua orang kudus yang bersama mereka. Bersalam-salamanlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Peringatan. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Namun aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat.
Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari aku, Tertius, yang menuliskan surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepada aku dan seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara kota, dan dari Quartus, saudara kita. Anugerah Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah dari Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana melalui Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.